Siang Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Catherine Paulina Rambulodongo dengan NIM 2023814022. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Pangan, Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Hari ini saya akan membahas materi pertama, yakni materi prinsip penerapan pendugaan umur simpan produk pangan yang dibawakan oleh Bapak Profesor Dr. Ferry Kusnandar dari Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan Katedra IPB University. Pokok bahasan yang akan dibahas, yang pertama memahami mutu dan keamanan pangan, perubahan mutu pangan selama penyimpanan, dan metode penentuan umur simpan yang dipercepat. Sebelumnya kita akan membedakan yang mana mutu dan keamanan pangan untuk dapat menentukan umur simpan suatu produk. Kerenyahan di kerupuk itu merupakan mutu, residu akrilamid dalam keripik kentang goreng itu merupakan keamanan pangan, kandungan pestisida dalam apel segar merupakan keamanan pangan, kandungan maksimum pewarna tartasin dalam mie instan itu merupakan keamanan pangan, kandungan protein dalam susu bubuk itu merupakan mutu, melamin dalam susu bubuk merupakan keamanan pangan, food allergen merupakan keamanan pangan, residu salmonella dalam daging segar itu merupakan keamanan pangan, sedangkan kadaluarsa ikan kaleng steril itu merupakan mutu. Keamanan pangan dan mutu pangan. Yang pertama, keamanan pangan. Pangan yang harus bebas dari hal yang membahayakan ketika dikonsumsi. Keamanan pangan harus dipenuhi pada saat pangan diproduksi sebelum diolah. Sedangkan mutu pangan harus memenuhi mutu tertentu, yakni seperti mutu sensori, mutu gizi dan fungsional, spesifik untuk setiap produk pangan. Mutu pangan dapat mengalami penurunan selama disimpan. Mutu. Yang pertama, pengertian mutu. Kelompok sifat yang pas yang membedakan dengan produk lain, berkaitan dengan daya terima dan kepuasan konsumen, bersifat spesifik, artinya memiliki kriteria mutu yang berbeda-beda. Yang kedua, jenis mutu. Jenis mutu bahan pangan dibedakan menjadi 4. Yang pertama, mutu indrawi atau mutu sensori, mutu fisik, mutu kimia, dan mutu mikrobiologi. Mutu produk pangan. Mutu produk pangan dibedakan menjadi 2, yakni mutu eksternal dan mutu internal. Mutu eksternal adalah kriteria mutu yang dapat diindra tanpa dicicipi konsumen. Mutu ini berkaitan dengan warna, bentuk, bau, ukuran, kenampakan, dan penampilan. Kedua, mutu internal. Mutu internal adalah kriteria mutu yang dapat dideteksi setelah dicicipi konsumen. Mutu ini berkaitan dengan cita rasa, tekstur, dan zat gizi. Identifikasi kriteria mutu. Mutu sensoris berkaitan dengan warna, tekstur, aroma, dan rasa dari produk. Apakah mutu sensoris dapat diukur secara objektif atau hanya secara subjektif? Jawabannya adalah mutu sensoris dapat diukur secara objektif. Caranya, jika ingin mengukur kekentalan atau teksturnya dapat menggunakan viskometer. Jika ingin mengukur kekeruhan dapat menggunakan turbidimeter. Jika ingin mengukur warna dapat menggunakan lab kalorimeter. Dan untuk derajat keputihan dapat menggunakan white meter. Untuk mengukur kekerasan, kerenyahan, dan kekenyalan dapat menggunakan teksturometer. Untuk menentukan gas kromatografi dapat menggunakan off-flavor, dan untuk menentukan rasa dapat menggunakan refraktometer. Faktor yang mempengaruhi mutu produk pangan. Ada 2 faktor, yang pertama interaksi internal dan yang kedua interaksi eksternal. Interaksi internal dapat berupa aktivitas air, kadar air, pH, atau derajat keasaman, oksigen, dan kandungan gizi seperti lemak, protein, dan gula. Untuk interaksi eksternal dapat berupa cahaya, gesekan, suhu, waktu, tekanan, benturan, dan gesekan. Untuk meminimalisir terjadinya penurunan mutu,
maka perlu dilakukan pengolahan dengan memanfaatkan teknologi pangan yang ada. Yang mempengaruhi mutu dan umur simpan, yang pertama ada faktor internal, faktor yang berasal dari produk itu sendiri, yakni karakteristik produk. Yang kedua, teknologi pengolahan. Yang ketiga, pengemasan dan teknologi pengemasan. Yang keempat, kondisi penyimpanan, distribusi, dan handling. Faktor yang kedua, faktor eksternal. Yang pertama, pengaruh suhu penyimpanan. Dapat mempercepat reaksi kimia dalam produk dan dapat menyebabkan pertumbuhan mikroba berupa kapang atau bakteri. Yang kedua, pengaruh oksigen. Dapat menyebabkan reaksi oksidasi lemak dan pertumbuhan mikroba aerobik maupun anaerobik. Untuk aerobik adalah mikroba yang membutuhkan oksigen, sedangkan anaerobik adalah mikroba yang tidak membutuhkan oksigen. Yang ketiga, pengaruh kelembapan, perubahan aktivitas air atau kadar air dalam makanan dan terjadinya penyerapan air. Yang keempat, pengaruh cahaya, dapat menyebabkan mendorongnya terjadinya reaksi oksidasi, perubahan warna, dan kerusakan vitamin yang sensitif terhadap cahaya. Mengapa mutu pada produk pangan menurun? Hal ini disebabkan karena adanya reaksi antar komponen pangan selama penyimpanan. Yang kedua, karena adanya interaksi kimia antara komponen pangan dengan lingkungan. Yang ketiga, adanya pertumbuhan mikroba. Yang keempat, penanganan yang salah selama penyimpanan atau distribusi. Contoh penurunan mutu. Yang pertama ada reaksi Maillard, adalah reaksi yang menyebabkan perubahan warna. Semakin tinggi suhu, laju kerusakan semakin meningkat. Yang kedua ada oksidasi asam lemak tak jenuh yang memicu pembentukan bau tengik untuk produk yang digoreng. Kinetika penurunan mutu. Kinetika penurunan mutu min dq per dt sama dengan k Q per N. Q adalah kualitas atau mutu, sedangkan T adalah waktu, K konstanta laju penurunan mutu, dan N adalah order reaksi penurunan mutu. Nilainya dapat berupa 0 ataupun 1. Apa umur simpan produk pangan? Umur simpan adalah waktu antara proses produksi dan kemungkinan paling akhir produk tersebut dikonsumsi, atau di mana karakteristik produk tersebut masih tetap sesuai dengan beberapa aspek berikut, yakni produk sesuai dengan standar keamanan, dan yang kedua, mutu diterima atau sesuai dengan harapan konsumen. Penentuan umur simpan didasarkan pada kriteria mutu produk yang paling mudah mengalami kerusakan selama penyimpanan, misalnya mutu sensoris dan kandungan nilai gizi. Kriteria mutu yang digunakan berbeda-beda untuk produk pangan yang berbeda. Kriteria ini ditentukan oleh produsen berdasarkan karakteristik produk. Penentuan umur simpan berdasarkan percobaan, misalnya dengan menggunakan metode ASLT. ASLT adalah Accelerated Self-Life Testing. ASLT dibagi menjadi dua, yakni ASLT model kadar air kritis dan ASLT model Arrhenius. ASLT model kadar air kritis adalah kerusakan fisik oleh penyerapan air, contohnya penggumpalan pada susu bubuk. Sedangkan ASLT model Arrhenius itu kerusakan kimia, contohnya ketengikan pada kacang goreng. Sekian materinya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.